Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dong. Wow. Pagi ini saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita sebab anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin. Saya ucapkan juga shalom untuk yang ada di rumah yang mengikuti ibadah via streaming Zoom. Puji nama Tuhan. Terkait protokol kesehatan yang ada di tempat ini, saya mengimbau untuk kita semua tetap mengenakan masker sepanjang berjalannya ibadah. Ya, kemudian nanti bisa menggunakan hand sanitizer dan dihimbau juga untuk kita tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di tempat ini. Amin. Karena ini adalah rumahnya Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita pagi ini karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Boleh berikan salam sehati satu dengan yang ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pagi ini kita sungguh berbahagia, amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Pagi ini kami bersuka cita penuh datang menghadap-Mu Tuhan. Shikala rabaya la rabaya so. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Kita ulangi, katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, yakin teguh, sebab kita adalah ciptaan yang baru. Roh, mari sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Oh, 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 bersama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, katakan sekali lagi, aku bernyanyi untukmu Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Mari kita sembah Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami datang dengan sukacita kami Tuhan. Kami bawa Tuhan sebagai persembahan yang manis di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau menebus dosa kami karena kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Shikala rabaya la rababa baba 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 baba. Shikala rababa baba 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 baba. Shikana na na bo. Shikana na 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 rabaya la rababa baba 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 baba. Shikala rababa baba baba baba. Shikala rababa baba baba. Shikara na 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 rababa baba. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sungguh kami berbahagia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Jemaat yang rindu menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan lebih lagi. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Engkau yang layak Tuhan ditinggikan, dimuliakan Yesus Tuhan. Shikala rabaya la rababa baba. Kinala rabaya sane. Biar setiap mulut mengaku bahwa Engkau Tuhan. Biar setiap lutut bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dimuliakan di atas seluruh bumi. Biar segala makhluk memuji satu nama, Yesus Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all
are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita sama-sama bagi beri katakan. Day and night, night and day, let us arise. Day and night and day, let us arise. Night and day, let us arise. Day and night and day. One more time, say it. Day and night and day, let us arise. Day and night and day, let us arise. Day and night and day, let us arise. Day and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu pada siang ini ya Bapa. Di mana kami datang memuji, menyembah, meninggikan namamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kemuliaan-Mu turun buat Indonesia. Damailah Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan akan memberikan pertobatan yang besar terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah banyak jiwa di bangsa kami datang percaya kepadamu, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Dari jajaran tinggi sampai terendah sekalipun Tuhan, kami serahkan pemimpin kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan-Mu sungguh sempurna turun buat mereka ya Bapa, untuk mengurapi mereka memimpin bangsa kami. Biar bangsa menjadi contoh dan teladan buat bangsa-bangsa lain ya Bapa. Ketika bangsa kami datang bermuji menyembah Engkau, hadirat Tuhan turun untuk melawat bangsa kami, memberikan perdamaian antara umat dan beragama ya Tuhan. Disitulah mereka melihat hadirnya bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi semua pengerja yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pendeta pusat Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Bapak Rayon kami Bapak Wiwi Komulyono beserta kedua wakilnya. Beserta Bapak Gembala kami Rudi Siregar beserta wakilnya Tuhan. Tuhan kami juga selalu berdoa buat mereka ya Bapak. Biarlah penyertamu sempurna buat hamba-hambamu. Pengurapanmu turun buat mereka ya Bapak. Di mana Engkau memakai hamba-hambamu ini. Hari-hari ini kaki yang kuat, lutut yang kuat berjalan melayani jiwa-jiwa yang telah Kau percayakan ya Tuhan. Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan intimidasi si iblis yang coba-coba melemahkan hati pikiran hamba-hambamu, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka bergairah, punya roh yang menyala-nyala melayani jiwa-jiwa di luar sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat pada hari ini yang hadir di pada siang ini. Kami serahkan jemaat yang hadir Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, baik di 3 generasi yang ada ya Tuhan. Biarlah semakin mengasihi Engkau hari-hari ini, semakin cinta dan semakin intim kepadamu Tuhan. Biar punya iman yang kuat, yang teguh hari-hari ini ya Tuhan. Percaya kepadamu ya Bapa. Kami serahkan juga seluruhnya ibadah kami ya Bapa. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman hari ini ya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah hadir untuk memberkati di gereja GBI BKP Aston, yaitu Bapak Pendeta Kristian ya Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu ini. Pengurapan-Mu yang sungguh luar biasa buat Bapak Pendeta Kristian ini Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memperlengkapinya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayanannya hari-hari ini semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Punya hati yang selalu roh yang menyala-nyala melayani jiwa-jiwa di luar sana. Pengajaran-pengajaran Kristus turun terus buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati istri, berkati anak-anak, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga Bapak Pendeta Kristian ya Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang dia lakukan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya kami akan melihat tanda
meloncat mengikuti kehidupannya. Ada kuasa, ada hadirat Tuhan ketika dia memberitakan Injil ya Bapa. Ketika dia menyampaikan firman pada hari ini, ketika kami mendengar ya Tuhan, karena kami hati yang murni, tanah yang baik. Ketika benih itu terjatuh di tanah yang baik ya Bapa, benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah yang manis ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih anugerah-Mu buat kami dan buat gereja kami GBI BKP Aston. Gimana hari-hari ini Kau bawa gereja kami semakin naik dan semakin diberkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hotel ini ke dalam tangan-Mu. Dari lantai dasar sampai atas Tuhan. Semua pengerja di Hotel Aston diberkati Tuhan. Dilawat oleh Tuhan. Depan, kiri, kanan, belakang. Semuanya diberkati Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Siapa yang percaya saat Roh Kudus dicurahkan, maka penuaian besar akan terjadi. Amin. Boleh tos kanan kiri katakan, Tuhan akan memberikan tuaian yang besar. Telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei! Mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kali katakan, masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Katakan mukjizat. Mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei, mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Surakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Surakan. Mau lebih lagi, amin? Amin. 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 Boleh lambaikan tangan saudara, kita semua mau berjoget untuk Tuhan kita, amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah,
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi, lebih semangat katakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang bersiap menerima janji Allah, sama saya katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Angkat kakimu, gerakan kaki kananmu. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mau lebih lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Oh, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sebelum duduk, tos kanan kirimu katakan, Tuhan memberikan kita kegirangan berlimpah. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap kami. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan digatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun.
tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuhan yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuhan yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuhan yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya persilakan pada hamba-Nya. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuhan yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita satu di dalam doa. Karena anugerah-Mu lah kami boleh ada di tempat ini, di sebagaimana kami ada. Kami bersyukur bersama keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Sampai hari ini lawatan kasih dan pemeliharaanmu sungguh dan begitu indahnya. Terima kasih Bapa di sorga buat setiap panggilan ilahi yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Roh Kudus yang telah mengurapi setiap kami, menaburkan benih ilahi yaitu firman Tuhan, hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, pemulihan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Tadi saya mengikuti irama lagu yang begitu cepat, kaki saya udah sakit, tapi tangan saya dipegang sama Pak Gembala, jadi saya ikut-ikutan seperti itu. Ya namanya juga asam urat. Oke, kita akan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Imamat pasal 1 dalam teks perjanjian lama. Nanti kita akan ada di dalam perjanjian baru. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini bukan kacamata gaya, tapi ini kacamata baca. Biar matanya teduh. Tapi dari jauh nggak kelihatan. Oke, kita sudah ada bersama di sana. Kita baca Kitab Imamat pasal 1 ayat 1
dan 2. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Katakan kepada mereka, ayat yang kedua, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan, sudah tadi ayat 2 ya Pak. Oke, sekali lagi, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius ini ada korelasinya ya. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Oke, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oke, ini sepertinya tidak punya korelasi sama sekali, tetapi ada sebuah kalimat atau frase di sana yang mengatakan di dalam kitab Imamat 1 ayat 1, Tuhan memanggil. Dia mengatakan Allah memanggil, Tuhan memanggil. Ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Tuhan memanggil. Dia memanggil siapa? Musa, dan berfirman kepadanya. Berbahagialah orang atau barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi firman Tuhan ini mau berbicara tentang memanggil. Saya beri judul firman Tuhan ini, adakah engkau mendengar? Jadi korelasi daripada memanggil, adakah engkau mendengar? Saudara ada di tempat ini bukan karena saudara adalah orang-orang yang termasuk bilangan ada di dalam sebuah institusi atau di dalam anggota gereja. Atau saudara datang ke sini karena ada pemaksaan dari misalnya gembala atau ayo datang ke sini. Tetapi kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini adalah sebuah panggilan ilahi. Oke. Jadi panggilan ilahi ini ada bagi saudara. Saudara berada di dalam sebuah keluarga. Tetapi tidak semuanya mendengarkan bahwa dia dipanggil. Seharusnya mereka boleh berada di tempat ini karena mendengarkan panggilan itu. Jadi ini bukan karena saudara berada di dalam sebuah gereja, menjadi anggota jemaat gereja. Karena ada beberapa dari teman-teman kita yang adalah anggota gereja ini juga tidak hadir. Jadi ini ingat lagi, sekali lagi ini adalah panggilan ilahi. Adakah engkau mendengarkan? Puji Tuhan, saudara dan saya boleh berada di tempat ini. Kenapa? Karena engkau mendengar. Nah, waktu engkau mendengar seperti itu bukanlah karena engkau sedang dipanggil. Tetapi ketika seseorang dipanggil, Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai satu rencana. Jadi bukan rencana Tuhan saudara, karena saudara akan mau diberkati, tetapi ini adalah merupakan rencana atau sebuah rancangan. Katakanlah sebuah unek-unek yang akan dia nyatakan bagi saudara. Kenapa? Karena dia memanggil saudara secara individu. Dia tidak memanggil saudara berkelompok. Saudara punya kewajiban bersama datang ke tempat ini. Tidak, saudara adalah orang-orang yang individual, artinya bahwa saudara adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus. Eklektos di dalam teks Yunani dia mau mengatakan saudara ini dipanggil secara khusus. Secara khusus ini mau berbicara bahwa ada maksud Tuhan
dia memanggil saudara di tempat ini, saudara mendengar karena dia mau melakukan sesuatu hal. Coba perhatikan di dalam Imamat pasal yang kedua. Imamat pasal 1 ayat yang kedua. Kita ada di situ sebentar, dia mengatakan seperti ini, berbicaralah kepada orang Israel. Jadi setiap kita yang hadir di sini, Tuhan mempunyai satu tujuan. Tuhan mempunyai satu unek-unek. Setiap kita yang dipanggil ini adalah orang-orang yang menerima anugerah. Kalau Musa, dia mendengar suara Tuhan ini, dia hanya mau mengatakan, Yesus mau mengatakan, atau Allah kita mau mengatakan, berbicaralah kepada orang Israel. Mungkin dia akan mengatakan kepada saudara hal yang lain. Misalnya dia mengatakan kepada kita atau satu orang di tempat ini, dia mau mengatakan pergilah beritakanlah Injil ini. Atau dia mau mengatakan kepada orang yang lain, dia mau mengatakan bahwa janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Jadi ada pesan-pesan tertentu yang Tuhan mau menyatakan kepada Musa dan juga kepada setiap individu di sini bahwa dia memerlukan saudara. Dia mau menyatakan pribadinya. Dafar ini mau berbicara tentang apa yang ada di dalam hatinya tentang saudara. Kalau hari ini dia mau mengatakan pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, semua bangsa muridku. Atau dia mau mengatakan jangan engkau khawatir dengan hidupmu. Satu orang dia mengatakan ikutlah aku. Jadi ada perbedaan-perbedaan hakiki bagaimana Tuhan datang kepada setiap individu. Jadi betapa hebatnya Tuhan, dia mau mengatakan sesuatu dengan hatinya. Tetapi ingat, di dalam Injil Matius pasal 22 banyak yang dipanggil. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara tahu bahwa saudara ini dipanggil? Kalau saya mengatakan bahwa saudara mengerti dipanggil, itulah sebabnya saudara sedang mendengarkan hari ini. Tetapi ada beberapa orang tidak mendengar. Ini dalam konteks bahwa bukan saudara tuli. Saya ambil contoh saja misalnya di dalam keluarga saya atau di dalam rumahku. Ketika istri saya mempunyai satu tujuan atau suatu yang dia ingin nyatakan. Misalnya, ini hanya untuk ke pasar misalnya. Dia mau manggil saya karena dia punya keperluan bahwa dia mau minta tolong saya untuk ke pasar. Dia mengatakan seperti ini, wah, saya sih dengar. Tapi saya cuek aja karena saya pakai headset. Lalu kedua dia mengatakan, Pak, sepertinya tensinya naik. Sudah naik sedikit. Tapi saya juga tidak mendengar. Saya tahu bahwa saya lewat sini, keluar di sini bahasanya. Lalu dia mulai mengatakan, Pak, ini sudah sedikit tinggi. Sudah enggak enak kedengarannya. Sudah ngegas. Kalau yang keempat yang paling berbahaya. Kris! Wah, ini dia. Ini berarti sudah overtensi. Jadi bukan saja di dalam rumah yang mendengar, semua orang yang ada di luar sana mungkin mendengar. Saya seringkali berada di tempat yang ketiga atau keempat. Karena saya suka pakai headset. Anak saya tahu. Mereka seringkali jengkel sama saya. Pak, sudah dipanggil, kok enggak dengar juga? Saudara tahu ini? Kita boleh berada di tempat ini, tetapi seringkali kita tidak mendengar. Kenapa Musa mendengar? Bukankah kata kera di dalam teks Ibrani ini, semua orang mendengar panggilan itu kepada Musa. Ingat, kepada Musa. Setiap individu kita ini sekarang disebut Musa. Dia bisa memanggil misalnya Pak Gultom. Misalnya dia juga memanggil Pak Manurung. Dia memanggil secara individu. Lalu dia mau mengatakan juga seperti bahwa dia memerlukan engkau. Dia mempunyai unek-unek tapi dia memerlukan saudara untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang mendengar ada di tempat ini. Tapi belum tentu ini hanya karena sebuah panggilan. Tapi belum tentu engkau mendengarkan dafarnya, hatinya. Seringkali kita ada di gereja tapi entah kemana hati kita. Jiwa kita entah kemana. Saudara dipanggil.
Saudara mendengar, saudara ada di sini. Tapi entah kemana hatimu waktu dia membicarakan tentang hatinya. Saya mau katakan bahwa Musa mendengar ketika Tuhan berkata, berbicaralah kepada bangsa Israel itu tentang hal persembahan. Ada seseorang lagi yang dia mengatakan, pergilah, beritakanlah Injilku hari ini. Atau dia mengatakan, kamu jangan takut dengan hidupmu. Jangan khawatir akan masa hidupmu. Karena aku adalah Tuhanmu. Ini sebuah kata atau kalimat yang dia ingin nyampaikan kepada setiap kita. Tetapi apakah saudara mendengar? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 22 ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima atau 4, bagaimana beberapa orang menolak. Mereka punya kesibukan A, mereka punya kesibukan B, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan marah untuk hal ini? Tidak. Tuhan tidak suka marah karena keteledoran saudara. Tuhan tidak marah karena kesalahan-kesalahan kecil saudara. Tetapi ingat, dia selalu memanggil kita. Setiap waktu dia berada di dalam hatimu. Jangan biarkan tubuhmu yang adalah milik Kristus itu, yang sering kita sebut sebagai baitnya ini, dibiarkan kosong melompong. Tidak ada hadirat di sana. Kenapa? Karena hatimu entah kemana. Jiwamu yang haus akan dia justru tidak ada di tempat. Sementara berita Injil yang kau dengar di dalam tidak terdengar sama sekali. Rumahmu itu sepi. Kosong. Tidak ada apa-apanya di dalam. Sementara kebenaran firman Tuhan ada di dalam. Bukankah sekarang ini tubuhmu adalah bait itu? Mengapa kita membiarkan hal itu terjadi di dalam hidup kita? Kita lebih senang berada di tempat lain dengan sebuah urusan-urusan. Berapa banyak? Mungkin saya juga termasuk, seringkali saya berurusan, lebih suka dengan urusan-urusan dunia saja. Tapi apakah kita tahu bahwa panggilan Tuhan ini adalah bermakna sekali? Dia ingin mengatakan sesuatu kepada saudara supaya saudara mendengarkan keluhan hatinya itu. Supaya saudara tahu bahwa saudara sangat diperlukan. Saudara ada di tempat ini bukan berarti dia memanggil begitu saja lalu mendengarkan firman Tuhan. Ingat, dia punya pesan indah untuk saudara. Biarkan pesan ini, biarkan hatinya ini diberikannya kepadamu. Karena dia sangat membutuhkan saudara. Dunia ini dimenangkan oleh Kristus karena banyak orang mendengarkan dan melakukannya. Saudara dan saya tidak hanya mau segini-gini saja berita Injil ini disampaikan dan orang-orang ya itu juga. Saudara perlu ada satu kekuatan roh supaya setiap orang datang kepada Kristus. Kita ini adalah utusan. Pergilah, beritakanlah Injil ini. Jangan kau takut dengan hidup ini. Mengapa engkau kurang percaya? Ini yang dia mau katakan kepada saudara. Bangkitkan, teguhkan imanmu. Ini semua perkataan pesan dari dia disampaikan setiap individu. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Jangan sampai lolos. Jangan biarkan bait ini kosong. Biarkan selalu bernyanyi dan biarkan selalu ada dengar firman Tuhan di dalamnya. Supaya rohmu tetap menyala. Pelitamu tetap menyala. Sebab kalau padam, dia gelap. Lalu apa yang ada di dalamnya? Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus? Saudara mengatakan iya, tetapi mengapa di dalamnya kok gelap sekali? Kemana? Rohmu, apakah rohmu mendengarkan kabar baik? Genap firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 14, coba kita ada sebentar di sana. Matius 13, Injil Matius pasal 13. Ayat yang ke-14 kalau nggak salah, boleh? Ya. Maka kepada mereka yang mendengarkan, genaplah nubuatan Yesaya. Bayangin hanya untuk mendengar, dia harus menubuat berapa ratus tahun yang lalu. Sampai genap hari ini.
bahwa ada orang yang dipanggil, tetapi tidak semua orang mendengarnya. Ini sebuah nubuatan yang sepertinya ringan-ringan saja. Tapi Injil Matius telah mengungkapkan perasaan ini sejak dahulu kala. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun kalian tidak menanggapi. Kenapa? Hatimu keras. Hati kita ini seringkali menjadi keras. Kenapa? Urusan dunia ini jauh lebih penting daripada hidupan rohani kita. Bagaimana caranya saudara membangun? Ingat, membangun hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih indah. Saya percaya setiap urusan saudara ketika engkau berhubungan dengan Dia, saya percaya urusan ini bukan menjadi bagus, tetapi ada jalan keluar. Tuhan itu adalah Allah, akulah kebenaran itu. Ini sebuah penekanan kalau kita membaca secara harafiah saja, akulah kebenaran tanpa ada tekanan di dalam, kita tidak memahami tentang hati Tuhan. Tapi Dia mau mengatakan, aku ini jalan, aku ini kebenaran, dan aku hidup. Kalau Dia adalah Tuhan yang hidup, apa yang tidak bisa Dia kerjakan untuk kita? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus? Eklektos tadi dipanggil secara khusus karena Dia punya rancangan indah untuk setiap kita pribadi. Saudara tidak sia-sia datang ke rumah ini. Rumah itu adalah rumah kudus saudara. Saudara perlu, roh saudara perlu untuk menikmati setiap berkat Tuhan melalui kebenaran firman. Bukan karena saudara berusaha secara keras yang pada akhirnya saudara bisa sakit. Tapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup memberikan keperluanmu, percayalah kepadanya. Saudara memang harus bekerja, tetapi ingat, di dalam Kristus jauh lebih indah ketika engkau dapat melakukan bersama dengan Dia. Engkau tidak akan punya kekuatan apa-apa, bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Suatu hari nanti engkau akan menjadi lemah dan jatuh. Tapi yang kita memerlukan Tuhan. Itulah sebabnya Dia mau mengatakan kepada Musa. Lalu berfirman kepadanya. Tahu enggak kata kepadanya? Di dalam teks Ibrani yang saya baca literatur ini ada dua perkataan kepadanya. Ada satu lo dan satu elau. Dia sedia mendengar. Waktu Allah memanggilnya, semua orang mendengar. Musa dipanggil. Tapi kok yang lain tidak mendengar? Bayangin tulisan elau ini, saya mengkulik-kulik sebenarnya bahasa ini. Apa maksudnya? Ternyata memang terlalu banyak kita datang di tempat ini, entah kemana sekarang kita. Dengarlah isi hatinya. Sekali lagi, dengarkan setiap kalimat firman Tuhan yang ditujukan kepadamu. Karena ada satu pesan indah yang mau Dia lakukan untuk kita. Amin. Oleh sebab itu, firman ini mau benar-benar memberikan kita satu kekuatan. Tuhan sebenarnya tidak ada maksud apa-apa di balik semua. Kalau engkau tidak mau mendengar atau mendengar, it's okay. Tapi selalu Dia berpesan kepadamu, setiap kebenaran firman itu adalah kebenaran yang hidup. Membuat engkau memiliki yang namanya passion, gairah di dalam Dia. Sekarang ini kita harus mempunyai gairah di dalam Kristus. Akhir-akhir kehidupan ini tidak bisa tidak, kita harus berada dan lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa saya suka baca Mazmur? Saya melihat bahwa seharusnya Daud ketika mengalami banyak problem, dia sebenarnya lebih banyak bisa berbicara tentang atau bicara dengan beberapa penasehat-penasehatnya. Tapi tidak, dia tidak mengabaikan juga mereka. Tapi dia lebih pada Kristus, kepada Tuhannya. Karena dia tahu jalan keluar selalu ada di dalam Tuhan yang dia sembah. Dia takut sekali untuk kehilangan Tuhan. Bahkan anaknya pun mati. Dia tidak peduli, bukan dia tidak peduli, tetapi dia lebih datang kepada Tuhan. Waktu anaknya dia tahu mati, dia datang kepada Tuhan, lalu dia datang sujud dan menyembah Tuhan. Dia sangat takut kehilangan karena dia tahu setiap kelakuan-kelakuannya. Kita tidak bisa sembunyikan bahwa kita juga selalu dan sering melakukan kesalahan. Tapi sebagai seorang laki-laki,
Dia selalu menganggap Tuhan bukan sebagai feminim atau Tuhan yang sangat mengasihi. Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu mengampuni. Tapi dia menempatkan Tuhan sebagai maskulin, tahu, laki-laki, sebagai hakim atas hidupnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak meminta pengampunan yang berlebihan. Tapi dia tahu bahwa kesalahan ini dia harus bayar. Untung hari ini kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Sehingga kita tidak harus memikul seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Daud, anaknya sampai mati. Saudara, tidak. Inilah keuntungan bagaimana kita percaya di dalam Kristus. Kalau kita masih hidup di dalam kejadian yang lalu, seberapa banyak kesalahan-kesalahan kita, sebegitu juga kita harus membayarnya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib benar-benar. Apakah dia membutuhkan pengampunan? Apakah dia membutuhkan saudara supaya saudara minta ampun kepada dia dan lunas? Tidak ada lagi dosamu, tidak. Belajar bertanggung jawab di dalam hidup kita. Setiap kesalahan tidak perlu pengampunan karena dia mengatakan di dalam 2 Samuel, aku sudah mengampunimu, bahkan kelakuanmu itu tidak membuat engkau mati. Tetapi yang dia inginkan perubahan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya setiap firman Tuhan dengarkan baik-baik. Isilah rohmu ini, isilah baitmu ini dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan, nyanyian bagi dia. Saudara menyembah Tuhan bukan adalah untuk supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu engkau menyembah Tuhan, engkau sedang mengagungkan dia. Tidak ada yang perlu diagungkan dalam kehidupan kita karena kita tidak membawa manfaat di dalam hidup. Tapi Kristus itu adalah Tuhan yang membawa kita kepada keseluruhan hidup yang bermanfaat. Dengarlah firman. Mungkin dibawa kepada orang-orang yang sederhana, yang biasa-biasa. Tapi ingat, berita Injil itu adalah hatinya Tuhan. Dia memberitakan sesuatu yang besar sekali. Jadi jangan anggap enteng. Siapapun yang memberitakan kabar baik itu, ingat bahwa dia sedang ditunjuk untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Dan engkau mendengarnya. Oke? Nah, lalu kita perhatikan firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tahu saudara, sedikit yang dipilih? Siapa yang memilih? Apakah Tuhan ini memilih orang-orangnya? Apakah dia memilih saudara-saudara ada di tempat ini? Dan orang lain yang ada di sana tidak dipilih. Calvin menganut faham ini. Dia mau mengatakan bahwa banyak yang diselamatkan, tapi juga ada yang tidak diselamatkan. Ada yang dipilih, tapi ada juga yang tidak dipilihnya. Ini menganut faham-faham barat seringkali masuk di dalam gereja. Dan kita belajar di dalam teologi, kita belajar tentang teologi barat. Seringkali banyak mempengaruhi gereja. Ketika dia mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Saya ingin bertanya, apakah Tuhan memilih setiap kita dan memilih yang ada di luar sana atau dia tidak memilih sama sekali? Apakah saudara adalah orang yang spesial? Sementara yang lain itu tidak spesial, biasa aja. Dan engkau akan menerima akan akibatnya. Tuhan tidak suka memilih. Sekali lagi, semua tergantung atas hidup saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan, adakah engkau mendengarkan Injil? Jadi sekali lagi, ketergantungan kita kepada Injil itu sangat kuat. Berarti kita punya hubungan di dalam Kristus harus lebih kuat lagi. Dunia ini bisa menghanyutkan kita. Dunia ini bisa mengambil kita. Tapi ketika kita kuat di dalam Kristus, sekalipun seringkali kita goyah, kita tidak akan pernah tergeletak. Karena saya melihat ada beberapa, salah satu contoh artis misalnya, sudah ada di dalam Tuhan, tapi tiba-tiba berbalik kembali. Dia berbalik kembali kepada yang lama. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Saya tidak tahu dia punya alasan apa. Apakah dia harus melepaskan anugerah? Tapi pada kenyataannya dia lebih suka berada di tempat yang lama. Saya tidak tahu, tapi saudara bisa menjawab. Lalu dia mengatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi kepilihan ini tergantung hidup saudara. Tuhan tidak memilih siapa yang favorit, siapa yang tidak favorit. Sekali lagi tergantung pada hidup saudara. Ketika hadirat Tuhan itu sepertinya hilang daripadamu, ingat sekali lagi, engkau akan kehilangan segala-galanya. Berapa banyak kita merasakan kehampaan di dalam hidup. Ketika kita menyadari hal itu, sebenarnya kita sedang kehilangan kekuatan Allah. Sedikit yang dipilih. Di dalam teks saya suka dengan bahasa Aramaik, karena literatur ini sangat berbeda. Karena bahasa Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Lebih banyak tertulis di dalam Injil itu bahasa Aramaik. Yakobus saja itu mau berbaca Aramaik, Aram. Jadi waktu mengatakan dipilih, ini mau berbicara, dia bicara tentang seperti wadah, berkumpul bersama. Saudara tahu yang namanya wadah, saudara tahu yang namanya tong, atau apalah, waduk. Ketika hujan turun, ya, ketika hujan itu turun, maka titik-titik hujan itu jatuh ke tong, jatuh ke waduk. Tetapi ingat, tidak semua titik hujan itu akan jatuh ke waduk atau jatuh ke tong. Ada yang di luar. Ini sebuah kalimat yang indah bagi saya. Betapa dia datang untuk mengumpulkan saudara. Ini adalah sebuah kerinduan yang sangat besar, melebihi kerinduan saudara terhadap pacar saudara atau istri. Karena dia tahu bahwa setelah dia mati di atas kayu salib, dia tidak hanya sekedar mati begitu saja, menebus saudara begitu saja, tetapi dia merindukan kembalinya saudara di dalam pangkuannya. Jadi kematian Kristus bukan kematian sia-sia seperti itu, menebus saudara. Tapi apa korelasinya? Ini dia mau mengatakan bahwa aku ingin berkumpul kembali bersamamu. Jadi kematian Tuhan tidak menjadi sia-sia. Raham adalah agape, itu adalah kasih yang tanpa syarat itu telah diberikannya kepada saudara. Tapi apakah saudara mau meresponi tentang semua ini? Sekali lagi, kembali kepada kita. Tuhan tidak langsung menonjolkan tentang kematiannya. Lihat, gue udah mati sama lu. Gue mati bagi lu. Datang dong kepada gue. Tidak ada paksaan untuk hal seperti itu. Tapi apakah tidak tersentuh hatimu ketika berita Injil dikabarkan bagi saudara dan saya, bagaimana dia menanggung semua penderitaan itu sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Ini bukan saja membuka tabir kita yang keras itu. Mayim itu di dalam kehidupan kita, sekalipun sekeras apapun, dia sanggup untuk menjadikan lunak. Kemarin saya share dengan teman-teman di rumahnya Pak Gultom tentang mayim, tentang air itu. Air panas ini sanggup melelehkan batu yang begitu keras sekalipun. Jadi judulnya itu adalah air penderitaan. Memang enak tentang air itu, tapi di dalamnya ada penderitaan. Cara Tuhan itu seperti itu. Dia mau supaya engkau lihat bahwa dia itu berkarya di dalam hidupmu. Di tengah-tengah kesalahan yang kita buat, dia tidak pernah pergi dari saudara. Untuk apa? Supaya engkau berubah. Tetapi melalui namanya penderitaan-penderitaan kecil. Ayub, ketika iblis sudah mencobai dia, bukankah iblis harus mengatakan kepada Tuhan, engkau jangan melindungi dia seperti itu sehingga dia mengaman. Tetapi sekali-sekali biarkan aku mencobai dia. Seringkali Tuhan merelakan saudara
supaya saudara mengerti di tengah-tengah kesalahan saudara, saudara bisa melek kembali. Ingat bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup saudara. Ingat, saudara ini dipanggil secara khusus. Bayangin, secara khusus, karena dia ini adalah perlu bagi saudara. Dia sangat memerlukan saudara. Itulah sebabnya dia tidak akan mencampakkan hidupmu sekalipun engkau ada di tengah-tengah pelanggaran sekalipun. Tapi di tengah pelanggaran ini dia membiarkan hal itu supaya saudara merasakan bahwa pada titik tertentu saudara tidak punya kesanggupan apa-apa. Saudara memerlukan dia. Bagaimana dia memilih saudara, bagaimana dia memanggil saudara. Bagaimana sekarang saudara dipilih hari ini. Jangan biarkan semuanya itu terlepas begitu saja. Cintai Tuhan. Cintai hidup ini yang dia sudah berikan sampai hari ini. Dengan usia sekarang yang sudah 60-an ini, saya merasa bahwa saya sangat memerlukan Tuhan. Karena beberapa teman saya tak tahu mati. Ini benar. Sekarang saya hitung-hitung juga. Aduh, kapan ini? Kadang-kadang bangun pagi, puji Tuhan, masih hidup. Siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya ketika dia memanggil saudara, ingat, kesempatan pertama sangat penting. Jangan sampai yang kedua, yang ketiga, karena di sini sudah ada kemarahan. Istri saya contohnya. Ingat kemarahan itu. Ingat pertama kali dia memanggil saudara. Kan ada waktu yang lain, it's okay, tapi ini bukan berbicara tentang itu. Bicara tentang panggilan. Apakah kau mendengarnya? Jadi waktu dia menampung setiap tong itu dengan tetesan air, sekali lagi ada beberapa tetesan air tidak masuk di dalam waduk itu. Apakah ini adalah pilihan Tuhan supaya tetesan air yang lain itu tidak masuk? Tidak. Karena ini adalah sebuah gambaran. Itulah sebabnya pada akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, dia mau mengatakan kepada saudara, dekatkan dirimu kepadaku. Dekatkan sekali lagi dirimu kepada dia. Karena dia memerlukan saudara. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan jiwamu melayang-layang. Penuhi hidupmu dengan roh Allah. Ingat bahwa ada 10 gadis cantik. 5 mempunyai minyak, 5 lagi tidak mempunyai persediaan minyak. Saudara tinggal memilih, saudara ada di mana dan saudara punya kesempatan dan selalu punya kesempatan. Amin. Oleh sebab itu saya mengatakan dari mimbar ini saudara, sekarang ini Tuhan sedang mengetuk hatimu. Dia mengetuk pintu hatimu. Setiap orang yang mendengar dia akan masuk. Berapa orang yang mengetuk pintu? Berapa orang yang membukakan pintu bagimu? Hanya satu. Enggak mungkin satu rombongan di dalam keluarga itu langsung buka pintu. Satu orang. Dimulai dari satu orang. Jadi setiap kita, pribadi lepas pribadi, bertanggung jawab atas kehidupanmu. Setiap pribadi. Saya tidak bisa membawa istriku masuk surga atau istriku bawa saya masuk surga. Atau saya membawa anak-anakku masuk surga. Tidak. Urusan masing-masing. Itulah sebabnya secara individu dia memanggil kita. Dia tidak memanggil kita dalam sebuah keluarga. Dia panggil semua, ayo datang ke gereja. Enggak. Satu orang. Karena ada satu orang yang tidak mendengar dan membiarkan dirinya disibukkan oleh berbagai urusan. Sekali lagi, dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Atau sebelumnya kita nyanyi dulu. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang karena kasih-Mu ya Allah memberikan banyak kesempatan bagi setiap kami untuk menyadari betapa besar dan indahnya panggilan sorgawi itu. Engkau memanggil setiap individu hadir di tengah-tengah ibadah ini karena Engkau punya kepentingan, karena Engkau punya keperluan bagi setiap kami. Tuhan tolong, biarlah setiap hati kami tercelik untuk menerima panggilan kudus-Mu, karena kami tahu semua itu untuk membangun, untuk senantiasa memberikan kami pemulihan, untuk senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam Engkau. Sungguh Engkaulah Tuhan yang terpuji. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berapa banyak diberkati Tuhan. Angkat tangannya, lambaikan, katakan, "Wuh, wuh." Adakah kita mendengar? Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Christian Dien MTH. Biar kiranya Tuhan terus berikan hikmat, kesehatan, asam uratnya disembuhkan Tuhan. Amin. Ya saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, Selasa ada 2 terobosan jam 11 lewat Zoom. Hari Rabu
kita ada menara doa pukul 19 tetap lewat Zoom. Mari yang belum bergabung, jemaat Tuhan, yuk kita ambil bagian. Daripada kita nonton drakor, mending kita ikut Zoom, diberkati Tuhan. Amin. Yang belum ikut gabung menara doa, ayo kita ambil bagian. Kemudian kita masuk kepada KUL hari Kamis. Mohon kembali didengar, saudara. KUL Eklesia ada di Jeruk Raya, itu jam 5 sore. Kemudian hari Jumat ada KUL Daud di rumah Bapak Madam Sitepu, dan KUL Yobel Glory ada kunjungan ke rumah Opung Angel, ya. Nanti tempat berkumpulnya boleh berkumpul di rumah Opung Clara. Kemudian hari Sabtu masih seperti biasa ada doa fajar jam 5 pagi lewat Zoom, dan sore seperti biasa masih ada KUL Kids. Ini juga saya menghimbau anak-anak kita yang belum tergabung lewat sekolah minggu, ayo kita bawa jam 5 sore. Perlu diingatkan kembali bahwasanya minggu depan ibadah kita masih di tempat ini, saudara. Diingatkan kembali jam 9 sampai jam 10.30, dan yang kedua adalah jam 11 sampai jam 12.30. Diingatkan kembali, tidak datang dengan telat, saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang menyegarkan dan memberkati kami. Tiba saatnya kami memberikan Tuhan persembahan kami lewat perpuluhan, diakonia, misi apapun Tuhan, ucapan syukur. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu, ke rumah Tuhan di tempat ini. Kuduskan, tahirkan, dan layakan agar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kalau ada dosa dan pelanggaran kami alami kepada siapapun Tuhan, kami ampuni, dan kami mau minta ampun Bapa, agar persembahan kami layak Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat usaha, pekerjaan, bisnis yang Kau berkati hidup kami Bapa. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri, anak-anak, diberkatilah engkau di ladang, diperluas usaha pekerjaanmu, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, tangan Tuhan yang berkuasa yang menyertai hidupmu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan. Mari angkat kedua tanganmu. Menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara dan juga yang ada di rumah. God bless. Sampai berjumpa dalam ibadah kita hari Minggu ke depan.